Halo, selamat siang Bumi. Maaf mengganggu. Selamat siang, Bu Ana. Monggo, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bumi, ini saya ingin sharing Bumi. Oh, tapi sebelumnya bagaimana kabar Bumi? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Kabar Bu Ana bagaimana? Saya juga baik Bu. Syukurlah. Tapi saya amati, Bu Ana ini kok tampaknya tidak semangat dan tidak seceria biasanya. Ada masalah apa, Bu? Iya Bumi, jadi begini. Saya tuh mau cerita-cerita sama Bumi. Saya ada permasalahan terkait salah satu anak didik saya di kelas Bumi. Nanti saya mau minta saran dan pemecahan nih dari Bumi. Monggo. Silakan, Bu, ceritakan permasalahan Bu Ana terkait siswa di kelas sedetail mungkin. Nah, jadi begini Bu Mei, saya ini kan mengajar di jenjang kelas 8, di mana di situ ada anak didik saya kelas 8, dia seorang laki-laki, ya saya lihat anak ini hiperaktif Bu. Sebenarnya dia tidak nakal, cuma kalau di kelas itu dia sering tidak fokus dalam pembelajaran, bahkan sering ngajak temennya ngobrol saat jam pembelajaran, terus suka juga dia jalan-jalan Bu di kelas seperti itu. Jadi waktunya serius itu guru menjelaskan dia nggak mau serius gitu Bu, nggak fokus gitu, malah asik sendiri seperti itu Bu. Jadi nggak bisa anteng lah Bu, kayak anak yang kelebihan energi gitu Bu. Ya jadi saya juga bingung Bu, ini mau diapain Bu anak ini Bu, begitu Bu. Ya, baik-baik, Bu. Jadi Ibu ini memiliki siswa laki-laki yang bisa dikatakan hiperaktif, Ibu. Iya Bu. Dan memiliki energi yang luar biasa, ya, Bu. Ini, Bu, dia itu sebetulnya bukan anak yang nakal, Bu. Anak tersebut itu tidak nakal. Hanya saja dia itu sering kehilangan fokus pada saat pembelajaran. Jadi fokusnya itu, jadi waktu pembelajaran dia itu akhirnya mengajak ngobrol temannya, terus ketika pembelajaran berlangsung dia itu suka kesana kemari, jadi pembelajarannya pada waktu pembelajaran sehingga temannya itu terganggu dengan kegiatan si anak ini, betul gitu Bu. Betul sekali Bu, tepat seperti itu Bu. Nah sekarang harapannya Bu Ana itu ketika nanti selesai melakukan coaching ini seperti apa? Mohon dijelaskan. Iya, jadi gini Bu, saya berharap sekali ya setelah saya selesai coaching dengan Bumi ini, saya bisa menemukan solusi ya untuk mengatasi permasalahan anak ini, di mana saya ingin anak ini tuh fokus ketika pembelajaran, gitu, Bu. Terus saya juga ingin membantu murid ini Bu, ya jadi supaya dia juga selain fokus, dia juga tidak mengganggu temannya. Ya intinya tujuan saya adalah untuk membantu murid ini gitu loh Bu. Bagus sekali Bu, tujuannya Bu Ana itu sangat mulia. Ibu ingin membantu murid tersebut ya, memperoleh solusinya. Menurut Ibu ya, murid dari fokus yang baik dan kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa Bu? Oke, jadi menurut saya Bu, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu adalah murid yang bisa paham betul bagaimana posisi dirinya di saat dia melakukan sesuatu hal, dia tahu mana yang baik dan tidak. Jadi dia seharusnya itu memiliki kesadaran apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Gitu Bu. Saya ya yang saya pahami seperti itu. Kemudian menurut saya indikatornya lagi adalah di mana dia bisa fokus untuk melakukan sesuatu yang diharapkannya itu Bu ya. Jadi dia benar-benar hadir penuh atau mindfulness gitu Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin begitu Bu, menurut saya. Gini. Saya setuju Bu dengan pandangan Ibu tentang kondisi ideal murid Ibu itu. Harapan Ibu itu memiliki fokus yang baik ya, memiliki kesadaran diri yang baik dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini
apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Saya sudah coba sih Bu, beberapa hal Bu. Tuh misalnya saya tuh sudah menegur dia Bu ketika di kelas, ketika dia melakukan hal semacam itu, saya sudah tegur dia. Saya sudah coba menasihati, ini loh kalau kamu tuh mengganggu temanmu kalau melakukan hal semacam itu. Terus tapi sudah dinasihati, sudah ditegur, besoknya itu diulangi lagi. Gitu Bu. Bahkan wali kelasnya ini sudah memberi kepercayaan Bu kepada dia untuk dia itu menjadi pengurus kelas ya, tujuannya supaya dia sadar diri lah Bu dan bisa berarti untuk bertanggung jawab. Tapi kok saya tidak melihat ada perubahan signifikan Bu dalam diri anak ini. Baik Bu, sebetulnya langkah-langkah yang Bu Ana lakukan dari menasihati, mengingatkan, menegur sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah betul Bu. Tapi ternyata dampaknya belum signifikan di Bu. Berarti ini ada hal-hal lain yang perlu Ibu lakukan Bu, sepertinya Bu. Iya Bu, bisa Bu. Ya menurut saya memang perlu Bu mungkin melakukan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya di pembelajaran saya itu untuk mengatasi hal itu. Ya bisa Bu Ana. Menurut Ibu seberapa sih pentingnya pembelajaran sosial emosional itu Bu dan pembelajaran di kelas? Menurut saya sih pembelajaran sosial emosional itu penting. Mungkin tidak hanya dilakukan di pembelajaran BK, di mana kan BK itu di sekolah ini kan cuma 1 jam ya Bu ya setiap minggunya. Terus saya sebagai guru mapel, iya barangkali juga perlu juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam kegiatan pembelajaran saya, di mana di sini biar anak-anak itu juga memiliki kesadaran diri, biar dia tuh paham posisinya, dia bisa menempatkan dirinya ya di waktu dan momen yang tepat. Jadi tidak hanya belajar manajemen diri itu tidak hanya di pelajaran BK saja, tapi juga ya saya pikir di pembelajaran saya juga bisa. Oke. Saya sangat setuju Bu dengan pembelajaran sosial emosional anak mengenai kondisi emosi, bisa menumbuhkan kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain Bu yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut Bu? Apalagi ya? Oh, mungkin ini Bu. Saya tuh belum pernah memanggil anak ini secara empat mata. Saya pikir suatu hari bisa memanggil anak ini secara empat mata, kemudian ya kurang lebih melakukan segitiga restitusi gitu Bu. Nanti Ibu akan melakukan segitiga restitusi ya. Buat itu sih, apa sih Bu fungsi dari segitiga restitusi itu? Kita lakukan itu untuk apa? Ya, saya pikir gini Bu, dia kan sudah membuat kesalahan gitu ya Bu ya, dengan mengganggu dan tidak fokus di kelas mulai itu. Dengan langkah segitiga restitusi itu dapat membantu menstabilkan identitasnya dia gitu Bu. Jadi harapannya dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan punya tanggung jawab Bu, untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tanpa merasa dirinya itu terpuruk gitu Bu. Jadi dia bisa belajar tanggung jawab gitu. Sekali memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya Bu dari alternatif yang Ibu akan lakukan, yaitu mengintegrasikan PSI dalam pembelajaran di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi. Apa ada langkah-langkah yang lain Bu yang dapat membantu murid tersebut Bu? Saya ada kepikiran lagi Bu ini. Kalau saya lihat anak-anak ini kan dia itu suka jalan-jalan di kelas seperti itu. Nah, mungkin dilihat dari tingkahnya, fisiknya, sepertinya saya melihat anak ini punya gaya belajar kinestetik. Nah, meskipun nanti butuh penelitian lebih lanjut ya Bu ya, karena ini kan anak ini energinya memang berlebih, jadi mungkin saya akan menyediakan atau mencoba merancang gimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Mungkin nanti saya akan lakukan diferensiasi proses untuk anak-anak yang kinestetik seperti ini tuh bisa terfasilitasi gitu Bu ya untuk menyalurkan energinya. Wah, idenya Bu Ana ini bagus sekali loh Bu. Berarti nanti Ibu ini akan melaksanakan diferensi proses nggih dengan gaya belajar kinestetik ya Bu nggih?
sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu nggih Bu? Ya Bu, kurang lebih seperti itu Bu ide saya Bu. Mana Bu? Sekarang secara detailnya seperti apa ya Bu Ana? Ya, saya kepikiran gini Bu, jadi selama ini kan saya mungkin belum terlalu memfasilitasi secara maksimal Bu anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini. Saya lebih banyak ke visual dan audio. Saya berpikir gimana untuk mengintegrasikan pembelajaran itu dengan game, misalnya dengan melakukan reality game atau enggak karena saya pelajaran sosial bisa ada sosiodrama di kelas atau enggak kita pembelajaran outdoor ya di luar kelas seperti itu ya. Saya rasa itu bisa diterapkan dalam pembelajaran saya sih Bu. Baik Bu. Berarti nanti akan lebih banyak aktivitas fisik ya seperti game begitu ya Bu dalam pembelajarannya. Ya, Dari alternatif yang Ibu berikan tadi, langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa kalau dilakukan dalam waktu yang dekat ini mungkin langkah ketiga tadi Bu. Ya, dari dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini kan saya bisa dengan segera untuk menyusun strateginya gitu Bu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa langsung menerapkan itu Bu. Oke. Jadi Ibu akan menyusun strategi pembelajaran active learning ya? Ya, sehingga anak itu lebih fokus, tidak mengganggu teman lainnya. Kira-kira Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana aksi ini? Ya, saya pikir yang akan dilibatkan ya anak ini sendiri Bu. So, kemudian juga teman-temannya dalam satu kelas ya, karena kita akan melaksanakan pembelajaran ini kan dalam kelas. Terus mungkin rekan sejawat juga yang mengajar di kelas ini supaya kita bisa berbagi tip and trick ya Bu ya untuk menghadapi anak tersebut. Kemudian satu lagi Bu itu wali kelas. Jadi nanti ada perkembangan sekecil apapun itu saya akan laporkan kepada wali kelas. Baik. Jadi yang dilibatkan Ibu nanti mulai dari murid, rekan sejawat yang mengajar kelas itu dan wali kelasnya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, saya berencana melakukan secepatnya Bu. Jadi mungkin di pertemuan mendatang di kelas tersebut Bu, saya akan melakukan ini Bu. Mantap sekali Bu. Saya mendukung rencana itu. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu, maju ke depan. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan ini, nanti kita jadwalkan lagi Bu untuk coaching sesi yang kedua. Saya sudah tidak sabar Bu untuk mendengarkan hasil dari apa yang sudah dilaksanakan Ibu. Baik Bu, mohon doa dan supportnya Ibu. Saya senang sekali Bu ini karena sudah ada sesi coaching dengan Bu Mei. Saya punya solusi dari permasalahan saya Bu di kelas. Terima kasih banyak Bu Mei untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan solusi itu Bu ya. Saya jadi punya gambaran ini Bu untuk apa yang harus saya lakukan ke depan. Ya Bu Ana. Bu Ana jangan sungkan loh kalau mau bercerita masalah-masalah berikutnya. Jadi untuk sesi-sesi berikutnya saya tunggu ya Bu ya. Oke, siap Bu Mei. Terima kasih banyak. Saya undur diri dulu Bu, pamit dulu. Terima kasih ya Bu Ana. Terima kasih yang bersyukur sudah melakukan coaching bersama Bu Mei. Dari hasil coaching ini saya merasa saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya senang dengan hasil coaching bersama Bu Mei. Saya mendapatkan solusi di mana saya bisa membuat anak-anak didik saya ya untuk bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Mei. Mohon maaf Bu Ana mengganggu waktunya. Tidak kok Bu Mei, ini saya lagi Bu, kebetulan anak-anak itu ada pelajaran olahraga jadi saya off. Terima kasih Bu waktunya. Sebelumnya Bu Ana, gimana kabarnya Bu hari ini? Oh saya baik Bu Mei, saya sehat. Bu Mei gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, ini gimana Bu? Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu Bu Mei?
Ya Bu, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas saya itu Bu. Sepertinya anak-anak itu kurang tertarik dengan pembelajaran tersebut. Oke, jadi ini Bumi punya masalah di kelas di mana dalam pelajaran bahasa itu anak-anak kurang tertarik gitu ya Bu ya, nampaknya ya Bu ya. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, kemungkinan ketidaktarikan anak-anak ini terhadap mata pelajaran bahasa Jawa itu masuk skala berapa Bu? Kalau skala mungkin anak-anak itu 6 Bu, artinya cukup. Tapi tergantung juga dari mood. Mood mereka itu ini Bu, misal ya di jam-jam terakhir gitu. Mereka tuh akhirnya di skalanya tuh skala 5, akhirnya cuek gitu mereka tuh. Ya. Oke Bumi, jadi kadang malah di jam terakhir itu malah lebih tidak fokus lagi ya Bu ya, lebih tidak bergerak, lebih cuek gitu ya Bumi. Oke, kira-kira dari skala tersebut Bumi, apakah Ibu punya kekuatan diri mungkin untuk merubah untuk skalanya jadi lebih baik gitu Bu? Kalau ada Bu, Oke, kekuatan apa itu Bu? Ya mungkin Ibu bisa lakukan untuk perubahan dalam proses pembelajaran supaya lebih menarik dan mungkin inovatif untuk anak-anak. yang pasti itu kekuatan siswa Bu, fasilitas seperti sarana prasarana dan guru yang kreatif. Oke, jadi guru yang kreatif, terus sarana dan prasarana mungkin bisa dijelaskan Bu itu kurang lebih seperti apa Bu? Kekuatan siswa di sini itu artinya itu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada. Oke, betul sekali Bumi, pembelajaran itu tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya gitu ya Bu ya, kurang lebih ya Bu ya. Ya Bu, pembelajaran dan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak itu apa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka itu merasa diperhatikan kebutuhannya. Oke Bu, berarti ini guru secara selektif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas itu dia menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara juga dan pembelajaran yang menghamba pada anak. Jadi anak turut aktif gitu ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Tadi sebetulnya seperti yang disebut Bang Bumi adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Jadi betul Bu Ana, saya akan mencoba pembelajaran inovatif Bu dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Dan juga akan memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajarannya yang berdiferensiasi gitu. Oke, jadi Ibu mau mencoba nanti supaya anak-anak nggak bosen itu mencoba pembelajaran yang lebih inovatif, memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada rencana ke depannya itu apa Bu kira-kira Bu? Saya berniat Bu untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran Bu. Oke, luar biasa Bu Mei. Lalu mungkin ada hal lain Bu Mei yang akan dilakukan Bu Mei? Kemungkinan saya akan mengajak anak itu pembelajaran di luar sekolah, outdoor gitu Bu, outdoor learning. Gitu. Oke, ini tadi sudah Bu Mei mau membuat video pembelajaran yang menarik buat anak dan juga mau melaksanakan outdoor learning gitu ya Bu ya. Wah, ini sudah luar biasa ya Bu Mei. Mungkin bagaimana Bu kalau proses penilaiannya seperti itu Bu selanjutnya? Setelah ini saya akan memberikan penugasan Bu sesuai dengan kebutuhan gaya belajar seperti mind map untuk anak yang visual, presentasi untuk anak yang auditorial, dan video itu untuk anak yang kinestetik. Oh ya, dari apa yang Bumi paparkan itu berarti ini sudah benar-benar untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak sesuai dengan pembelajaran diferensiasi tadi ya bahwa untuk anak yang berkebutuhan visual, audio maupun kinestetik. Nah, langkah yang Bumi ambil ini sudah tepat saya rasa ya Bumi ya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Bila ya Bu, sekarang itu rasa lega Bu berkomunikasi dengan ibu anak ini. Setidaknya itu ada setitik cerah untuk melakukan perubahan. Ya, syukurlah Bumi sudah merasa lega ya berarti sekarang ya. Lalu yang dari sudah yang direncanakan tadi Bu, komitmennya kira-kira apa ini Bu yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Bu tentunya.
dengan menghadirkan berbagai media atau model pembelajaran supaya siswa itu lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa. Oke. Jadi nanti Bume akan selain pelajaran berdiferensiasi tadi akan menghadirkan media dan metode pembelajaran yang mungkin lebih menarik dan membuat anak lebih antusias. Lalu dukungan apa ini Bu kira-kira yang dibutuhkan oleh Bume untuk melakukan komitmen itu? Oke, itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat agar saling bertukar pikiran dan support terhadap permasalahan di sekolah. Permasalahan ini guna untuk menemukan solusinya. Oke, saya rasa itu ide yang bagus loh Bume. Ya, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan rasa suasana hati yang aman ya, nyaman gitu ya Bu ya, tanpa dihinggapi rasa bersalah gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu. Bu Ana, terima kasih waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya itu merasa sedikit lega Bu. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita gitu. Ya amin, amin sama-sama Ibu. Ibu jangan sungkan-sungkan loh Bu kalau mau cerita lagi Bu. Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Saya pamit undur diri deh. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada kesempatan atau ada permasalahan-permasalahan yang bisa saya konsumsikan kembali bersama Bu Ana, nanti Bu Ana saya info kembali. Siap Bume, selalu menanti saat-saat coaching dan bercerita sama Bume. Terima kasih Bu Ana. Alhamdulillah setelah melakukan coaching ini saya itu merasa lega dari yang semula saya menghadapi permasalahan yang saya anggap masalah itu susah dan sulit mendapatkan jalan keluar. Akhirnya dengan kegiatan coaching ini saya mendapatkan beberapa solusi mulai dari membuat pembelajaran kreatif, inovatif, dan tentunya pembelajaran semua itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa sehingga saya bisa menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi serta menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Terima kasih.